Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pempek ikan tenggiri yang rasanya enak, teksturnya lembut, dan cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, ataupun ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya, biasanya pempek ini laris banget menjelang buka puasa. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram daging ikan tenggiri yang sudah dicuci bersih dan dikerok. Nah, ini perbandingannya 1:1 antara ikan tenggiri dan tepung tapioka. Jadi ini tepung tapiokanya juga 500 gram. Sedangkan perbandingannya dengan airnya 0,9 dibanding dengan tepung tapioka. Jadi kalau tepung tapiokanya 500 gram, airnya 450 ml. Kemudian ini aku siapkan juga 2 saset kaldu bubuk, 1 saset saus tiram, 5 siung bawang putih, dan 1 sendok makan garam. Langkah pertama, langsung aja daging ikan tenggiri yang udah dikerok tadi kita masukkan semua ke dalam gelas chopper karena akan kita haluskan. Kalau biasanya kalian menghaluskannya diremas-remas pakai tangan juga boleh, cuma kalau yang nggak bisa caranya pasti gagal. Oke, setelah itu langsung aja kita tambahin bawang putih, kemudian tambahin juga air beserta es batunya sebanyak 450 ml. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Untuk menghaluskannya seperti biasa, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Chopper Mitochiba seri CH200 ini kapasitas gelas besarnya 2 liter, jadi ini leluasa banget kalau dipakai untuk membuat adonan pempek dalam jumlah yang banyak seperti ini. Selain itu, cukup hitungan detik aja daging yang dihaluskannya itu udah benar-benar bisa halus banget. Setelah itu langsung aja kita tambahin garam, kaldu bubuk, saus tiram, dan juga telur. Nah, untuk telurnya maaf ya tadi lupa aku kenalin di awal. Untuk telurnya cukup kita pakai 1 butir telur utuh. Oke, setelah itu langsung aja kita tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata pakai chopper dari Mitochiba. Nah, biasanya kalau udah ditambahkan garam, teksturnya itu akan lebih padat ataupun jadi menggumpal ya. Jangan lupa sesekali diaduk juga ataupun dibersihkan bagian pinggiran dari chopper untuk memastikan semua adonannya tercampur dengan sempurna. Oke, kalau adonannya udah padat dan menggumpal, kemudian kita masukin tepung tapioka yang udah disiapkan tadi. Langsung kita masukkan semua ke dalam gelas chopper. Setelah itu kita aduk lagi pakai chopper Mitochiba. Nah, chopper ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Biasanya kalau untuk membuat adonan pempek, setelah ditambahkan tepung tapioka itu adonannya jadi berat dan mesinnya jadi panas. Karena udah ada termostatnya, maka kalau mesinnya terlalu panas dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Oke, kalau udah tercampur rata, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Langkah berikutnya untuk membuat isian pempek kapal selam, kita pecahkan 2 butir telur, kemudian tambahin kaldu bubuk atau garam secukupnya. Setelah itu kita kocok lepas. Ini aku gunakan gelas takar supaya mempermudah pada saat dituangkan nanti. Langkah berikutnya kita siapkan 1 sendok makan adonan pempek, kemudian kita balut pakai tepung tapioka, lalu kita bentuk menjadi pempek lenjer dengan cara dilonjongin kayak gini dengan panjang sekitar 10 cm.
Sedangkan untuk membuat pempek kapal selam juga sama ya. Ini kita ambil 1 sendok makan adonan pempek, kemudian kita bulat-bulat. Setelah itu kita lubangi dengan cara pakai jempol kayak gini. Kalau udah dilubangi, langsung kita isi dengan adonan telur yang udah dibuat tadi. Jangan terlalu penuh, cukup setengahnya aja kayak gini. Setelah itu langsung kita rapatkan. Dirapatkannya pelan-pelan supaya gak bocor. Kemudian pempek yang udah dibentuk langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih dan diisi dengan minyak goreng secukupnya supaya gak lengket pada saat diangkat nanti. Nah, ini aku bikin pempek lenjer yang ukuran besar untuk dipotong-potong nanti ya. Dan untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole diameter 24 cm dari stand cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Dan pempek ini direbus sampai mengapung atau sampai matang untuk waktunya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kalau kira-kira udah mengapung dan matang kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah direbus semua, ini jadi 20 pempek lenjer kecil, 6 pempek lenjer besar, dan 6 pempek kapal selam. Oke, langsung aja untuk pempek lenjer besar kita potong jadi 8 potong atau dengan lebar sekitar 1 cm. Ini teksturnya super lembut dan juga kenyal banget. Sedangkan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari stand cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya kita akan buat cuko pempek, dan untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 250 gram gula merah. Untuk cabai rawitnya ini aku pakai 20 butir, tapi ini boleh sesuai selera, jadi boleh dibanyakin ataupun boleh dikurangin. Kemudian 1 sendok teh garam, 2 sendok makan udang rebon. Untuk cuka juga secukupnya, karena cuka tergantung ya, ada cuka biang, ada juga cuka makan. Kemudian pakai kecap yang kemasan Rp3.000, juga 1 liter air. Oke, langsung aja. Ini untuk gula merahnya kita iris-iris dulu supaya lebih cepat larut. Kemudian untuk udang rebon langsung aja kita masukin ke dalam gelas chopper. Masukin juga cabai rawit dan garam. Setelah itu tambahkan sedikit air. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan lagi pakai chopper Mito Chiba CH200. Nah, kalau tadi muk yang besar kapasitasnya 2 liter, muk yang kecil ini kapasitasnya 700 ml. Baik muk yang besar ataupun muk yang kecil, mata pisaunya super duper tajam banget. Jadi untuk menghaluskan bahan makanan ataupun es batu cukup dengan hitungan detik aja. Setelah dihaluskan langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian tambahin gula merah dan air yang udah disiapkan. Nah, air yang udah disiapkan tadi kita pakai dulu untuk ngebersihin gelas choppernya ya. Setelah itu kita tambahin kecap. Langsung aja kecapnya ini kita tambahin 1 saset yang kemasan Rp3.000. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahin cuka secukupnya, karena ini aku pakai cuka biang, jadi aku tambahin sekitar 2 sendok makan. Setelah itu aduk sampai tercampur rata, lalu masak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan Onyx series dari stand cookware dengan diameter 18 cm dan 6 lapisan granit Greblon coating yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Ini dijamin super duper anti lengket. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari stand cookware juga. 1 set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau cukonya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak ya. Langsung aja kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian matikan api kompornya, lalu dinginkan.
Langkah berikutnya, pempek yang udah direbus tadi langsung aja kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Untuk menggorengnya, ini aku gunakan diamond fry pan diameter 20 cm dari stain cookware. Jadi diamond series ini bisa kalian beli satuan ataupun beli per paket. Biasanya kalau beli per paket itu harganya lebih murah. Sedangkan untuk ngebolak-balikin makanannya, ini aku gunakan capitan makanan dari stain cookware terbuat dari bahan stainless steel dan juga bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Kalau pempeknya udah mengembang dan berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk mengemas pempek ini aku gunakan tin wall ataupun mangkuk plastik persegi ukuran 500 ml. Untuk cukup pempeknya udah aku kemas pakai plastik kayak gini. Satu kemasannya aku isi dengan 1 pempek kapal selam, 2 pempek lenjer kecil, dan 3 pempek lenjer yang udah dipotong-potong. Jadi isinya ada 6 potong ya. Nah, kalau dikemas pakai mangkuk plastik kayak gini, bisa kalian jadikan frozen food, bisa langsung dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Sedangkan kalau disimpan di kulkas aja, ini maksimal cuma tahan sampai dengan 7 hari aja. Setelah itu, tambahkan juga irisan mentimun yang udah dikemas pakai plastik ukuran 6x10 cm. Selain dikemas pakai tin wall kayak gini, kalian juga bisa mengemas dengan plastik ekonomis, yaitu pakai plastik standing pouch ukuran 10x17,6. Untuk isinya disesuaikan aja dengan banyaknya ataupun dengan harga yang kalian jual. Ini dia hasilnya pempek ikan tenggiri yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 3 tin wall ukuran 500 ml dan 12 bungkus standing pouch ukuran 10x17,6. Untuk harga jualnya yang tin wall ini bisa kalian jual antara harga Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Untuk yang kemasan standing pouch bisa dijual antara harga Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 tergantung berapa banyak isinya. Atau kalau dijual satuan, satu butirnya ini sekitar Rp3.000 sampai dengan Rp4.000. Yang kapal selam biasanya harganya lebih mahal. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.